Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah Mahrim rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita mengambil dari tafsir salah satu mufassir yang diakui keilmuannya oleh dalam dunia agama, dalam dunia Islam, menjadi rujukan bagi para penafsir-penafsir yang ada di dunia Islam. Kita berusaha untuk memahami Al-Quran sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Allah tabarak wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabihat. Allah berfirman, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba fihi ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah yang sudah menurunkan kepadamu Muhammad ayat yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas maknanya, dan itulah merupakan ummul kitab, ibu daripada kitab tersebut, atau sebagian besar, artinya sebagian besar dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah ayat-ayat muhkamat. Apa artinya? Ayat-ayat yang sangat jelas maknanya, tidak perlu pentakwilan, tidak perlu penafsiran yang panjang lebar. Ketika kita membacanya, maka kita akan bisa mengetahui maknanya, baik bagi orang yang mengetahui bahasa Arab ataupun kita melalui terjemahannya. Akan tetapi Allah mengatakan wa ukhra mutasyabihat, dan selain itu, selain ayat-ayat yang muhkam tersebut, Allah juga menurunkan ayat-ayat yang di dalamnya ada sesuatu yang tersembunyi, dinamakan ayat mutasyabihat. Allah menyebutkan fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Bahwasanya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka menyukai terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat. Mereka mencari-cari ta'wilnya, menghendaki kesesatan di dalam memahami ayat tersebut. Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah tabarak wa ta'ala. Mereka berusaha untuk menta'wilkan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, mereka menyatakan
kami beriman seluruhnya berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam lanjutan ayat surat Ali Imran tadi. Akan tapi orang-orang yang di dalam hatinya pada hakikatnya punya penyakit, maka dia tidak bisa mengimani Al-Quran sesuai dengan yang dikehendaki Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Qur'annya sama, bacaannya sama, artinya sama, akan tetapi tafsirnya bisa berbeda-beda. Ini makanya penting untuk kita berusaha memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para ulama salafus salih, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, dan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyamai pemahaman mereka, insyaallah kita akan mendapati makna atau penafsiran yang benar. Akan tapi kita ketika menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah yang dipahami para ulama salafus salih dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin jauh dari kebenaran Al-Quran. Jemaah rahimakumullah, kemarin kajian terakhir kita sampai kepada ayat yang ke-20 daripada surat Al-Hijr. Bahasanya Allah memberitahukan kepada kita, Allah sudah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan langit, menciptakan bulan, menciptakan bintang-bintang. Semuanya adalah dengan ketentuan yang sangat sempurna. Allah berfirman di dalam ayat yang ke-19, wa ambatsna fiha min kulli syai'in mauzun, dan kami tumbuhkan di dalam bumi segala sesuatu dengan ketentuan-ketentuannya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang Allah tentukan. Batas segala sesuatunya, umurnya, jumlahnya, kandungan zatnya, apa-apa yang ada di dalamnya, ini semuanya diatur sedemikian rupa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala sesuatu yang ada di bumi kita, di langit dan di bumi, pada hakikatnya semuanya ada ketentuannya, ada mauzunnya, ada timbangannya. Yang paling mudah yang ada pada diri kita, semua yang ada pada tubuh kita, semuanya diciptakan ada mauzunnya, ada timbangannya, ada masanya. Rambut misalnya, rambut kita ada masanya, ada ketentuannya. Kulit kita ada ketentuannya, seberapa kuatnya kulit kita menahan segala sesuatu, dari rasa panas misalnya, atau rasa dingin misalnya. Lidah misalnya, kenapa kita bisa membedakan ada rasa yang manis, ada yang pedas, ada yang asam, ada yang busuk dan sebagainya. Itu semuanya dari mana? Dari lidah kita. Kalau tidak punya lidah berarti orang tayang. Orang ngerti bosok apapun juga dimakan. Ini subhanallah. Lidah yang hanya berapa ukurannya lidah? Hanya dengan 10 cm. Ini bisa merasakan manis, bisa merasakan pahit, bisa merasakan asam, kecut dan sebagainya. Ini. Sedangkan perasaan-perasaan yang lain, misalnya sakit, itu ada pada kulit kita. Itu yang kita diberi indera oleh Allah untuk bisa merasakan hawa dingin, hawa panas, rasa sakit akibat terkena benda tajam atau terkena benda tumpul dan sebagainya. Seberapa kuat kita bisa menahan itu semuanya, itu diciptakan Allah, semuanya ada batasan-batasannya, ada mauzunnya.
Lalu Allah melanjutkan wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Nih saya ulangi sedikit. Dan Allah menjadikan bagi kalian semuanya dalam bumi ma'aish, penghidupan. Semua manusia sudah dipersiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sumber penghidupannya. Asal kita mau berusaha, Allah sudah menyediakan. Dan dalam sebuah hadis Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kurang lebih artinya bahwasanya tidaklah seorang itu meninggal dunia kecuali Allah akan memberikan jatah rezekinya. Gitu. Semuanya, semua yang Allah persiapkan untuk diberikan kepada seorang hamba, dia akan berikan semuanya. Baru dia akan mati. Gitu. Dan perlu kita pahami bahwasanya Allah sudah menyiapkan untuk kita rezeki halal kita. Ketika kita mau berusaha, Allah akan mendatangkan sebab dari usaha kita akan memperoleh hasil yang halal. Maka ketika seorang hamba, seorang manusia, dia memperoleh dari hasil yang tidak halal, maka akan mengurangi jatah dari hasil yang halal. Semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah. Makanya Allah berfirman, wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Semuanya. Jadi sebagai seorang muslim, seorang yang mukmin beriman kepada Allah dengan segala ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita tidak boleh berusaha mendapatkan harta-harta yang haram. Kalau kita menjaga diri dari harta-harta yang haram, maka kita akan mendapatkan pasti dari Allah Tabaraka wa Ta'ala apa yang dijanjikan oleh Allah. Lalu Allah melanjutkan wa mallastum lahu birazziqin. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi yang bukan kamu yang memberi rezeki. Allah menciptakan segala sesuatu. Baik di bumi maupun di langit maupun di darat maupun di laut, semuanya diberi rizki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada seekor burung pun yang ora mangan. Semuanya diberi rizki. Bukan kita yang memberi rizki. Segala macam dipersiapkan oleh Allah rizkinya. Diberi alat oleh Allah untuk bisa melangsungkan kehidupannya. Ini semuanya Allah memberitahukan kepada kita betapa maha kuasanya. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan beberapa ayat. Lalu Allah melanjutkan dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Apa maknanya? Wa in min syai'in, segala sesuatu, bahwasanya segala sesuatu tidak terkecuali illa indana, di sisi kamilah khazainuhu, khazanahnya, perbendaharaannya atau kumpulannya atau kadarnya, semuanya ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah yang menguasai khasanahnya, menguasai perbendaharaannya, jumlahnya berapa, di mana berada. Ini adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu adalah yang mengetahui. Allah menciptakan air yang ada di bumi.
Ya, itu Allah mengetahui berapa jumlahnya, di mana mau ditempatkan, mau diturunkan, di mana mau diserap, di bumi mana akan diturunkan hujan, di bumi mana Allah tidak menurunkan hujan. Ini semuanya disimpan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Allah melanjutkan, wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidaklah Allah menurunkan apa-apa yang Dia ciptakan kecuali dengan qadar, dengan takaran maklum yang diketahui, sesuai dengan takarannya. Di sebelah sini hujan deras di Lumbir ya. Diwangun ora udan, misalnya seperti itu. Diwangun udan deras, di sini ora udan. Di belahan bumi yang lain kekeringan, sementara di Sumatera, Aceh, banjir. Itu semuanya ya, semuanya adalah sesuai dengan ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini makna daripada ayat yang ke-21. Sesungguhnya semuanya perbendaharaannya, penyimpanannya, tempat penyimpanannya itu adalah ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah tidak menurunkan itu semuanya kecuali dengan qadarin ma'lum, dengan ukuran yang diketahui. Ya, seberapa minyak bumi yang dikeluarkan oleh Allah, seberapa sisanya khazanahnya, bensin ya yang kita pakai sehari-hari, itu yang diturunkan oleh Allah, itu sesuai dengan ketentuan yang diketahui oleh Allah, dan persediaannya ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia tidak ada yang tahu sebenarnya janjane gari pira, tekan kapan. Kembali ke tadi, Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya, timbangannya. Minyak bumi ini kira-kira menurut panjenengan bisa habis nomboten? Saged nggih? Iya, ini segala sesuatu seperti itu. Ketika habis kira-kira seperti apa kehidupan dunia? Ya. Apalagi zaman sekarang bumi sudah semakin rusak. Ya. Sumber air, ya, airnya tetap, akan tetapi mungkin karena terlalu banyak polusi, pencemaran, sehingga sudah tidak banyak ya air-air yang bisa kita konsumsi yang sehat, tidak seperti zaman dahulu. Ya, semakin kesini semakin susah kita untuk mendapatkan air bersih. Ini karena perkembangan manusia yang senantiasa membuat kerusakan. Ya. Kita lanjutkan. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa'anzalna minas sama'i ma'an fa'asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Wa arsalna riyah, kami mengutus atau meniupkan. Di sini Allah mengutus riyah, itu angin. Angin itu apa ya angin? Keton apa mboten? Ora keton nggih? Angin ora keton tapi ana wujude. Jebulane angin itu tidak berjalan sendiri. Di sini Allah menyampaikan wa arsalnar riyah, kami mengutus angin. Angin gue orang melaku sekarepe dewek. Maksudnya Allah yang ada yang mengatur. Ya, semuanya tunduk dengan perintah Allah, ketentuan Allah. Ya, di sini Allah menjelaskan lawaqiha. Nah, lawaqiha ini Allah menjelaskan proses apa ya? Timbulnya buah-buahan di dalam kehidupan, dalam persemian buah-buahan. Karena angin, maka
yang namanya buah, baik segala macam buah, ya itu akan menyebar benihnya sehingga akan terjadi perkawinan lawaqiha. Ya. Kalau tidak ada angin, maka tidak ada pohon yang akan berbuah. Ini maksudnya seperti itu. Kalau tidak ada angin, maka tidak akan ada pohon yang berbuah. Ini bayangkan. Ya, ini padahal yang mengutus angin itu siapa? Allah Tabarak wa Ta'ala. Di mana ada angin yang besar, di mana ada angin yang kecil, di mana ada angin sing muter-muter, ya, ada angin yang besar yang membuat bencana, ini semuanya atas ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ini tidak ada agama yang menjelaskan. Ini ketika diteliti secara ilmiah, maka tidak akan bertentangan. Apa ya namanya dalam ilmu biologi, saya lupa, ada putik, ada benang sari. Benang sari itu yang semacam serbuk, ya, itu akan tertiup angin sehingga akan membuahi bunga yang di sebelahnya. Itu semuanya terjadi karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau tidak ada angin, maka tidak akan ada buah-buah yang bisa dihasilkan. Ini makna daripada warsana riyaha dawaqiha. Maka bercampurlah, ya. Bercampurlah segala sesuatu yang ada untuk dapat kita nikmati. Segala macam buah-buahan yang ditumbuhkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka bisa menghasilkan buah ketika ada angin. Ini. Lalu Allah melanjutkan, angin juga yang membuat awan-awan itu bergerak. Maka Allah melanjutkan, fa'anjalna minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit air. Ya, Allah menurunkan air dari langit. Fasqainakumuhu, dan Allah memberikan kamu minum dengannya. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan kamu bukanlah sebagai khazinin, sebagai penyimpannya. Ya, air yang diturunkan dari langit, ya, untuk masuk ke dalam tanah menjadi mata air. Siapa yang mengatur itu semuanya? Kenapa sumur kita, ya, masih bisa kita nikmati? Itu semuanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengatur. Bagaimana di bawah bumi yang kita pijak, ternyata juga banyak terdapat sungai-sungai. Ya, kalau kita membuat sumur, ya, kalau tiban pas mendapatkan sumber mata air. Semakin dalam lagi, ya, mungkin kita akan menangi sungai-sungai bawah tanah ini. Ya, kita tidak tahu, Allah yang mengatur itu semuanya. Makanya Allah menunjukkan, wa ma antum lahu bikhazinin, bukan kamu yang menyimpannya, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menurunkan air dari langit, turun ke bumi, masuk, ya. Lalu di dalamnya mau disimpan oleh Allah di sebelah mana, ya kita semuanya tidak tahu. Kalau Allah berkehendak, maka akan Allah jadikan air tersebut, misalnya rasanya enak. Ada air yang rasanya enak, ada yang air rasanya asin. Gini namanya, semakin dekat ke ke pantai, yaitu rasanya akan tidak enak, tidak seperti yang kita. Juga di daerah Sumatera, ya, itu air tanah itu rasanya enak, gini betul. Ada yang pernah ke sana nggih? Itu di sana itu kalau mau minum harus nadai banyu udan. Itu banyak di daerah Sumatera sana karena air tanahnya tidak seperti kita. Ini yang pernah hidup di sana ya merasakan bagaimana berharganya air
hujan. Arab adus, Arab madang, Arab apa-apa nunggu air hujan. Jangan air tanah tidak bisa dipakai, apalagi diminum. Ini maknanya wama antum lahu bikhazinin. Terlanjutkan. Ini Allah menceritakan tentang kekuasaan Allah. Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala sebagai zat yang Rabbul Alamin. Yang mengatur seluruh alam. Mengatur bagaimana angin, bagaimana hujan, bagaimana langit, bagaimana bumi. Ya. Semua yang ada di bumi itu saling tergantung satu sama lain. Ya tawon misalnya ya, atau kumbang itu masuk siklus. Ya, kenapa nanti kumbang menclok nang kembang? Itu secara ilmiah nanti akan ikut menyebarkan benih, membuat bunga tersebut bisa tumbuh berkembang. Ya, lalu dia membuat sarang keluar. Apa nih madune di pet vaksimun, ya. Lalu dari vaksimun mendapatkan uang, ya. Lalu dari uang tersebut mungkin berkembang lagi, itu seperti itu. Jadi kalau salah satu rantai tersebut hilang, ya, maka akan tidak ada. Makanya Allah menyampaikan tadi menjadikan di dalam bumi itu mengayush semuanya. Sepele gara-gara seekor kembang apa lebah atau tawon ya bisa menghidupi berapa banyak orang yang bergelut dengan atau berbisnis dengan urusan madu. Gini betul? Itu contoh saja, belum hal yang lain. Mau segala macam. Ini. Allah memberikan pemahaman kepada kita, itulah Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang mengurusi itu semuanya. Allah melanjutkan, wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warisun. Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Segala sesuatu yang hidup itu Allah yang menghidupkan dan juga mematikan. Ya, segala sesuatu. Tidak ada pengaruh daripada makhluk yang lain atau zat yang lain. Allah tabaraka wa ta'ala yang mempunyai kekuasaan penuh terkait menghidupkan dan mematikan. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah lah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dari yang mati. Itu. Lalu Allah juga menyampaikan wa nahnul warisun. Apa itu warisun? Ya, yang mewarisi. Allah lah yang mewarisi apa-apa yang ada, ya. Itu nanti milik Allah tabaraka wa ta'ala sebagai pewarisnya. Segala sesuatu bukan kita pemiliknya. Akan tapi itu semuanya adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tidak memiliki apa-apa. Semuanya paribasane disilih ya. Hanya dengan dua lemah ya disilih aja ngaku dua kedewek ngermati ya siapa yang mewarisi? Allah tabaraka wa ta'ala. Arab diweken siapa saja itu kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Contoh sekarang yang lagi hangat itu apa ya? Greenland. Ada yang update? Greenland itu di mana? Di benua Amerika. Di Amerika. Itu sebuah pulau besar yang sekarang dikuasai oleh negara Denmark. Ya, hari ini
Presiden Amerika berniat untuk tuku geroli tuku direbut. Ini ketika manusia-manusia model seperti ini yang akan mempercepat terjadinya perang dunia, ya. Ya lagi ayam-ayam, ya misalnya hari gini ya, kalau kita kasih analogi contoh Bali misalnya atau Pulau Kalimantan lah ya, itu miliknya orang Indonesia, ngerti-ngerti anak wong ke oli tuku pora ora oli tuku tak jaluk. Ngerti oli jaluk bae ya perang akhirnya. Itu yang terjadi di dunia itu dari zaman dahulu kala seperti itu. Ya. Kalau kita mungkin di dalam lingkup yang kecil kadang-kadang ya antara saudara rebutan lemah seubin atau setengah ubin nggih. Gini apa nggih? Sampai kadang-kadang terjadi perang saudara atau pecah persaudaraan hanya gara-gara lemah. Ini naudzubillah, kita janganlah ya mati kue Arab ora di gawa ya. Allah yang akan mewarisi ini. Lalu Allah melanjutkan, walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Sungguh Allah mengetahui ya mustaqdimin, orang-orang dahulu di antara kalian, dan Allah mengetahui orang-orang yang akan datang kemudian, ya. Yang qadim maupun yang akhir. Allah mengetahui dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, semuanya Allah mengetahui. Dari zaman sekarang sampai besok. Besok kapan? Sampai kiamat Allah mengetahui. Ya. Berapa orang yang akan keluar, berapa orang yang akan berkembang biak dari zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat, itu Allah mengetahui. Ini. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Ini. Allah mengetahui itu semuanya. Bukan hanya manusia, seluruh makhluk yang ada di bumi ini Allah mengetahui dari zaman dahulu sampai yang akan datang. Allah mengetahuinya. Wa inna rabbaka huwa yakhsyuruhum, dan sungguhnya Tuhanmu dialah yang yakhsyuruhum, mengumpulkan mereka. Innahu hakimun alim, maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nih, semuanya ini manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir nanti akan dikumpulkan oleh Allah besok di yaumul qiyamah di padang mahsyar, maksudnya itu. Ya, semuanya. Kira-kira jumlahnya berapa nih? Dari zaman Nabi Adam sampai nanti di manusia terakhir yang diciptakan oleh Allah. Pinten kira-kira? Akeh jawabannya nggih. Sekarang itu penduduk bumi sekitar 10 miliar apa ya? 10 miliar kalau nggak salah. Ya, itu yang hidup. Kalau dari zaman Nabi Adam ya sangat banyak. Semuanya akan berkumpul di padang mahsyar, akan dikumpulkan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Semua yang diciptakan oleh Allah akan dikumpulkan oleh Allah besok di padang mahsyar. Wa inna rabbaka huwa yakhsyuruhum, dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan mereka semuanya. Manusia yang terdahulu yang sudah meninggal dunia, sudah mati dari zaman Nabi Adam, semuanya dia akan dibangkitkan. Ya, bangkitkan. Akan dibangkitkan oleh Allah dan akan diseru untuk berkumpul di padang mahsyar. Bukan hanya manusia, jin akan dibangkitkan oleh Allah, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Bukan hanya jin saja, seluruh binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah semuanya akan dikumpulkan
Ini semua binatang. Ya, binatang juga akan dihisab besok di yaumul kiamah, akan dikisos. Kalau ada seekor kambing ya menumbuk, bahasa Jawanya apa? Jeblok ya, jeblok temannya, besok di padang mahsyar akan dikisos. Itu ada dalam buah hadis. Akan tetapi bedanya dengan manusia apa? Nanti binatang setelah selesai kisos, binatang akan berubah menjadi tanah. Itu binatang semuanya. Kalau manusia menjadi apa? Manusia tidak menjadi tanah, akan ada kelanjutannya. Ketika sudah selesai dikisos, dihisab, maka akan menjadi dua kelompok besar, penghuni sorga dan penghuni neraka. Makanya orang kafir besok di yaumul qiyamah mereka berharap, ya, kuntu turoban, ya, dalam surat An-Naba, ya, Allah di akhir ayat mengatakan demikian. Orang kafir akan mereka ketika melihat binatang ketika sudah dihisab mereka selesai berubah jadi tanah. Yang mereka pengen, orang-orang kafir kepengennya jadi wedus, jadi kambing, jadi sapi, jadi apa? Agar supaya apa? Mereka tidak dimasukkan ke dalam surga atau neraka, sama seperti wedus dan sapi. Gitu. Akan tapi kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Maka ketika selesai hisabnya, selesai kisosnya, maka kita akan bertanggung jawab terhadap apa-apa yang kita berbuat sewaktu di dunia, dan kita akan menjadi salah satu penghuni dua tempat, surga atau neraka. Itu, dan kita akan di situ selama-lamanya. Ketika bahagia, kita bahagia selama-lamanya. Ketika celaka, kita juga akan celaka selama-lamanya. Itu. Ini Allah menyampaikan, wa inna rabbaka huwa yakhsyuruhum innahu hakimun alim. Allah itu maha bijaksana dan mengetahui. Allah tidak akan menzalimi besok di yaumul qiyamah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Barang siapa yang membuat keburukan sekecil apapun akan terlihat. Ini maksudnya hakim itu seperti itu, bijaksana dan mengetahui. Allah mengetahui apa yang baik bagi kita. Allah mengetahui bagaimana harus memberikan sesuatu kepada hamba-hambanya. Dia mengetahui si fulan diberi rezeki sesuai dengan kadarnya. Ya, kalau diberi rezeki yang tidak sesuai dengan kadarnya, maka akan membuat orang tersebut menjadi tidak seimbang misalnya. Itu. Ini makna daripada Allah itu hakim dan alim. Gitu. Lalu Allah melanjutkan menceritakan tentang setelah Allah mengabarkan kepada kita, menceritakan terkait penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ayat berikutnya Allah menceritakan terkait penciptaan manusia pada awalnya. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min khama'in masnun. Ini Allah menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam di awal. Sungguh kami telah menciptakan insan, manusia. Ya. Ini bukan panjenengan, tapi ini menceritakan awal Allah menciptakan manusia, yaitu Adam. Dari apa? Min solsolin min khama'in masnun, dari tanah liat. Ya, tanah liat seperti tembikar, seperti mungkin yang biasa panjenengan buat gendeng apa ya? Ya kira-kira seperti itu. Ya.
yang lalu diberi bentuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini asal mula penciptaan ya Nabi Adam adalah dari tanah, lihat, tanah tembikar yang berwarna hitam yang diberi bentuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah mengumpulkan seluruh unsur-unsur tanah. Ya, ada yang dari seluruh unsur lah, unsur tanah merah, tanah hitam, tanah putih dan sebagainya. Maka walaupun semuanya keturunan Nabi Adam, ya, itu ada yang lahir nanti kulitnya ireng, ana sing kulitnya putih, ana sing kulitnya abang, ana sing kulitnya kuning, sing ijo ta langka nggih. Ya. Ada yang matanya hitam, ada yang matanya ada yang biru, nggih, ada yang biru. Itu subhanallah ini. Ya, awalnya dari apa? Dari tanah, lihat. Wal jana khalaqnahu min qablu min naris samum, dan jin ya diciptakan oleh Allah sebelumnya. Jadi sebelum manusia diciptakan Allah sudah menciptakan jin. Itu dari apa? Dari naris samum, dari nyala api yang sangat panas. Tuh, ya, ini mulai ayat 26 ya Allah menciptakan nanti terkait penciptaan manusia dan jin. Insyaallah kita lanjutkan ya terkait bagaimana awal ciptakan Nabi Adam ya, lalu Nabi Adam digoda oleh syaitan jin ya untuk keluar ya, dikeluarkan oleh Allah dari surga. Jamaah rahimakumullah, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ayat-ayat ini kepada kita semuanya untuk senantiasa kita tadabburi. Kita membacanya seayat demi seayat, itu akan diberi pahala oleh Allah. Pahalanya bukan satu ayat tapi per huruf. Ya. Satu bukan per ayat. Ya kata Rasulullah, kita diberi pahala per huruf. Tadi kita membaca dari ayat 21 sampai 28. Ada berapa huruf? Hitung dewek. Itu insyaallah pahala yang kita dapatkan. Apalagi kalau kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kami sampaikan. Ya, ini akan membuat timbangan kebaikan kita insyaallah berat. Ayat-ayat yang mulia ini akan menjadi naungan besok untuk kita di padang mahsyar, ya. Karena di padang mahsyar itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Matahari akan didekatkan sejauh 1 mil, ya sekitar 1,5 kilo dure. Gitu. Besok di yaumul kiamah panjenengan jangan kita akan diciptakan oleh Allah dalam wujud seperti kita kan, tapi mungkin dalam bentuk yang atau dengan kadar yang sedikit lain. Berbeda ketika di dunia. Kalau di dunia panjenengan matahari misalnya didekatkan sejauh 1 mil ya rampung gitu, ya. Bumi ini nggak bakal kuat apalagi manusia. Akan tapi di padang mahsyar berbeda nanti. Ya, kondisinya semuanya ketentuannya berbeda antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Di dunia itu ada mauzun tadi. Ya, bumi ini kalau matahari mendekat, maka buminya akan hangus. Maka tidak akan ada kehidupan. Yang terjadi apa? Kiamat terjadi. Allah semuanya menciptakan itu semuanya dengan ketentuan yang benar-benar luar biasa, ya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan di dunia. Dan Allah lah yang mengumpulkan kita semuanya. Kita akan dikumpulkan besok di yaumul kiamah di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal dan perbuatan kita. Maka
Dari itu jamaah rahimakumullah, sebelum ajal menjemput kita, sebelum kematian menjemput kita, mari kita wastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Apa-apa yang bisa kita laksanakan, kita kerjakan dengan semaksimal mungkin. Pahala-pahala yang bisa kita dapatkan, kita berusaha mendapatkannya semaksimal mungkin. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Jamaah rahimakumullah, itu saja pada hari ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.